Ya sekitar umur 24-25 lah untuk saat ini. Saya tinggalnya sekarang ada di Jogja. Tadi background pendidikan saya juga sudah dijelaskan. Lalu sekarang saat ini posisinya lebih fokus ke freelance di mobile engineer. Dan fokus saya lagi di lebih di Android native dan Flutter. Oke, masuk ke materi. Jadi terkait mobile apps itu sebenarnya apa sih? Jadi mobile Ngeliat apps itu sebenarnya itu enggak gua adalah baca dulu sama yang dulu. perangkat lunak, perangkat lunak yang Lagi bahas mobile. perangkat lunak yang difokuskan pada perangkat-perangkat yang mobile. Mobile itu gampangnya itu yang sering dibawa atau yang lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Yaitu contohnya apa aja? Yang pertama yaitu ini smartphone. Smartphone kita yang sering kita bawa, yang sering ada di samping kita, yang sering ada di tangan kita itu kan smartphone. Yang kedua ada tablet, tablet, tablet PC lah kalau kita menyebutnya. Itu juga termasuk dalam kategori mobile. Dan yang paling tenar sekarang juga, yang paling sering kita pakai, terutama ya orang-orang yang suka workout atau orang yang suka olahraga, sepedaan dan lain sebagainya, itu kan ada satu lagi namanya smartwatch. Ini juga eh, aplikasi itu dikembangkan khusus di perangkat ini. Nah, tapi kan yang jadi pertanyaan kan gini, kenapa kita harus susah-susah belajar tentang apa namanya mobile development? Padahal kan kalau yang kita tahu ya, kayak kita misalnya mencari informasi atau minta kita mencari barang itu lewat Tokopedia atau misalnya lewat Shopee atau lewat eh, aplikasi-aplikasi yang lain kayak informasi-informasi misalnya dari Google atau dari apa itu kan bisa dilihat website ya. Kan yang jadi pertanyaan kan itu sebenarnya. Nah, ada beberapa alasan mengapa eh, kenapa kok dari aplikasi-aplikasi kayak Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya itu akhirnya mau lebih membangun kepada apa namanya yang difokuskan pada mobile perangkat mobile itu tadi. Nah, kita akan coba bandingkannya seperti ini. Jadi kalau yang di apa namanya website atau web yang sering kita dengar atau web apps itu kita kalau mau mengakses apa namanya mengakses aplikasi-aplikasi tersebut itu kan harus menggunakan browser ya, mau nggak mau. Ya, misalnya kita mau buka Tokopedia, ya mau nggak mau kalau yang di HP misalnya ada Google Chrome, pakai Google Chrome. Atau yang di HP-nya ada Mozilla, pakai Mozilla. Atau apa namanya, browser-browser yang lain. Nah, sedangkan mobile apps itu, konsepnya adalah semua resource yang ada di, apa namanya, dari aplikasi itu, kita unduh dulu. Jadi, eh, apa namanya perintah-perintah atau program-program yang ada di dalam aplikasi itu kita unduh dulu, dimasukkan, diinstal ke dalam eh, handphone kita atau perangkat mobil kita. Nah, yang kedua ini yang paling penting, website atau web 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 aplikasi web itu harus online. Nah, sekarang kalau nggak percaya, silakan matikan apa namanya data seluler kalian. Lalu akses website apapun, misalnya Tokopedia atau Shopee atau Google atau YouTube dan lain sebagainya itu, coba dibuka tanpa koneksi internet. Apa yang akan terjadi? Kalau di Google Chrome biasanya harusnya muncul eh, dinosaurus yang lari-lari. Nah itu. Nah kalau yang di mobile, karena resource-resource tadi itu apa namanya sudah kita unduh atau gampangnya sudah ada di dalam perangkat kita di HP kita atau di tablet kita. Jadi sebenarnya ketika kita buka aplikasinya itu masih bisa jalan. Nah, konsepnya seperti itu. Kalaupun itu perlu online, yang apa namanya yang eh, perlu diakses adalah datanya. Tapi secara konsep eh, program-program itu sebenarnya sudah ada di dalam HP. Hanya mungkin kalau mengakses data kita, data yang kita inginkan
perlu dilakukan online. Dan beberapa juga aplikasi mobile itu yang ada yang memang didesain untuk offline. Seperti misalnya kalau pernah pakai Google Maps itu kan ada yang mode offline-nya itu. Nah, itu kan misalnya kita mau pergi ke daerah yang mungkin minim sinyal, itu kan biasanya dari perintah dari Google Maps-nya itu kan sudah ada peringatan eh, lebih aman kalau data Maps-nya ini diunduh dulu. Nah, nanti kita bisa mengakses itu secara offline. Nah, mobile apps bisa dilakukan seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini, eh aplikasi webs atau web apps itu biasanya dibangun itu kalau mau dipakai dalam sebuah smartphone atau tablet itu perlu yang menggunakan yang namanya responsive UI. Nah, kalau yang bermasalah dari responsive UI ini, kalau yang saya dengar-dengar dari teman-teman saya yang sebagai full stack engineer atau web developer itu mereka kadang agak kesulitan yang dimana itu kan eh, aplikasi web itu kan biasanya lebih enak dipakai di model PC desktop atau laptop yang layarnya tergolong lebar ya. Nah, dari situ mereka harus terpaksa menyesuaikan fitur-fitur yang ada itu menjadi eh, tampilan yang harus disesuaikan ke dalam smartphone. Nah, itu kadang mereka kesulitan di situ. Nah, sedangkan mobile apps itu karena memang secara konsep itu aplikasi itu didesain sedemikian rupa agar itu memang nyaman digunakan di dalam sebuah smartphone atau tablet. Makanya ya aplikasi itu memang sudah bentuk tampilannya sudah sesuai seperti itu. Makanya ke kayak misalnya Gojek dan Grab itu kita nggak bisa menemukan kalau mau pesan eh, driver itu kalau menggunakan website nggak bisa karena memang tidak disediakan karena ada beberapa kesulitan di sana. Dan ada beberapa tambahan lagi yaitu di mobile apps itu karena dia sistemnya aplikasi kayak aplikasi yang kita install di laptop atau PC ya, itu bisa mengakses perangkat keras gampangannya itu hardware-hardware yang ada di dalam eh, dalam perangkat kita. Misalnya di dalam smartphone itu ada gyroscope atau kompas atau beberapa hardware yang lain, entah kamera atau apa, itu bisa lebih diakses secara lebih luas. Makanya seperti Gojek dan Grab itu mereka nggak mau kalau mau mendevelop eh, website untuk pesan Gojek pesan driver atau Gokar itu mereka nggak lebih condong ke mobile apps karena bisa mengakses fitur GPS secara langsung karena tracking lokasi dan lain sebagainya. Itu mengapa eh, pentingnya kita paling nggak tahu lah tentang seluk-beluk kenapa ada mobile development seperti itu. Nah, namun di dalam mobile development sendiri, mobile developer itu ada tantangan-tantangan tersendiri dari beberapa yang saya temukan semenjak dulu saya kuliah sampai terjun ke dunia kerja. Yang pertama ini, mobile developer itu tantangan terberatnya itu adalah dari device. Nah, dari device ini. Kenapa? eh berdasarkan pengalaman itu device untuk menunjang kebutuhan kita sebagai mobile developer itu tergolong menengah ke atas. Sebagai contoh, kalau kita mau ngoding program eh, Android misalnya. Kalau misalnya kita mau coba tengok ke apa namanya ke website resminya apa eh, Android Studio ya, atau IDE yang biasa kita gunakan, itu di sana merekomendasikan RAM minimal itu 8 GB. Nah, sedangkan laptop yang dengan RAM segitu itu sudah harganya kalau mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa yang kekurangan itu akan kesulitan karena harganya tergolong agak mahal. Belum lagi kalau eh, mobile developer yang ingin fokus di pengembangan pada perangkat iOS atau Apple.
itu mau nggak mau mereka harus punya MacBook karena memang Apple eh, mengunci pengembangan software mereka itu harus menggunakan perangkat mereka sendiri, yaitu perangkat Apple. Nah, itu tantangan terberatnya di situ. Bahkan dulu teman saya waktu zaman kuliah itu merasakan betapa kesulitannya kalau teman-teman waktu mendevelop suatu mobile app, aplikasi web, itu kan kadang laptop yang ya katakanlah RAM 4 giga mungkin itu sudah cukup lah untuk mendevelop suatu website, karena website itu kebutuhan resource-nya untuk yang sekedar buat nampilkan apa namanya data kayak misalnya berita atau apa itu tidak terlalu butuh resource yang besar. Tapi kalau apa dulu teman saya itu karena waktu itu zaman-zamannya RAM tertinggi 8 giga itu sudah termasuk tinggi, itu banyak yang ngoding pakai RAM 4 giga itu sudah kewalahan, apalagi zaman sekarang yang eh, aplikasi itu yang luar biasa makan RAM-nya itu di situ, terutama dari device. Yang kedua itu terkait masalah kompatibilitas. Kompatibilitas ini berkaitan sama kalau zaman sekarang itu lebih berkaitan sama versi dari sistem operasi yang paling sering itu. Misalnya aplikasi ini dirancang untuk eh, Android versi Nougat atau Android versi 7 sampai dengan Android versi 13 yang paling baru sekarang. Nah, itu yang pengguna device-device lama yang di bawahnya itu bakal nggak bisa mendapatkan bakal tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Biasanya paling sering seperti itu. Terutama kalau yang di iOS itu rada ribetnya itu eh, ketika update aplikasi IDE-nya yaitu Xcode itu bisa apa namanya harus menaikkan versi terendahnya. Biasanya seperti itu kalau yang di iOS. Kalau di Android biasanya berkaitan dengan sistem operasinya. Itu paling sering di situ. Nah, yang ketiga itu adalah maintenance. Maintenance ini berkaitan juga sama kompatibilitas sebenarnya. Tapi maintenance ini kadang apa namanya ketika kita ngoding itu eh, ketika di codingan lama kita masukkan ke dalam IDE yang versi yang sekarang itu kadang ada beberapa yang nggak cocok, harus diupdate dulu seperti itu. Jadi agak benar-benar agak tricky lah kalau terkait maintenance-nya itu. Jadi kadang proyek-proyekan lama yang pernah kita kerjakan misalnya sudah 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu yang pernah kita buat, itu kadang kalau kita buka sekarang itu mau nggak mau beberapa dependensinya harus kita update dulu baru bisa kita compile ulang. Nah, yang keempat itu mobile developer itu kadang terlalu ketergantungan dependensi. Ketergantungan dependensi ini menyebabkan permasalahan juga nanti di maintenance karena dependensi itu gampangannya kan kayak komponen-komponen di luar aplikasi kita yang kadang kita butuhkan untuk masuk ke aplikasi kita itu biar aplikasi kita berjalan sesuai dengan keinginan. Contohnya misalnya ketika aplikasi kita butuh background task atau aplikasi misalnya membutuhkan fitur-fitur kayak yang sudah di lock oleh misalnya yang disediakan oleh Google kayak Google Maps dan lain sebagainya atau push notifikasi dari Firebase itu mau nggak mau kita harus mengikuti dengan ketentuan mereka. Nah, keterkaitan inilah maka yang kadang agak apa ya, agak menyulitkan. Misalnya kita dulunya pakai versi yang ini, ketika apa namanya update kok ternyata versi yang ini kok nggak bisa cocok lagi gitu. Kadang seperti itu. Dan yang kemarin kejadian yang paling parah itu ketika apa yang Android apa eh, ada kasus ketika pusat repositori yang waktu itu terkenal namanya J-Center itu ditutup dan mau nggak mau harus beralih semua ke Maven. Nah, waktu itu agak chaos dan beberapa dependensi itu akhirnya pada mati dan nggak bisa dipakai lagi. Nah, itu ya tantangannya untuk mobile developer di situ. Nah, yang terakhir itu biasanya terkait sistem operasi. eh Sistem operasi ini berkaitan sama yang device tadi sebenarnya, sama kompatibilitas itu. Nah, ini memang harus apa ya
harus baca-baca juga dokumentasi-dokumentasi yang ada di lapangan ya, terutama di apa kayak misalnya kalau Google itu kan kadang ketika tiap tahunan kan ada Google I/O, itu kita harus lihat paling enggak ada perkembangan apa di versi OS yang baru itu ada apa. Kadang ketika kita ngoding untuk versi Android yang sekarang terus dialihkan ke versi Android yang di atasnya itu ada beberapa yang komponen di Android yang lama tidak bisa digunakan di Android yang baru. Itu makanya kita harus menyesuaikan di situ. Nah, dari tantangan-tantangan lagi tadi itu, eh, mungkin kita akan coba di yang Android dulu, karena kalau yang di iOS itu agak sulit, terutama karena perangkat yang memang harus kita gunakan itu adalah MacBook. Nah, di sini berapa persen yang menggunakan MacBook? Kalau sedikit kan jadi permasalahan ya, makanya saya mau lebih memilih ke yang Android. Yang di Android ini karena bisa digunakan di hampir semua PC ya, ya PC dengan berbagai macam sistem operasinya, mau kalian yang pakai Windows atau yang pakai MacBook ataupun yang pakai Linux itu bisa. Nah, Android sendiri itu merupakan sebuah sistem operasi yang dulu itu di yang akhirnya diakuisisi oleh Google. Itu yang sekarang menjadi eh, aplikasi sistem operasi yang sangat luar biasa ya kalau kita lihat sekarang itu. Jadi di mana dia bisa eh, digunakan di berbagai macam apa namanya merek, bahkan berbagai macam jenis perangkat seperti TV kalau sekarang, atau ada mungkin kayak yang baru-baru ini perangkat-perangkat IoT itu yang luar biasa banyaknya itu, perangkat belum yang jam tangan, belum yang di kacamata dan lain sebagainya, itu kan luar biasa. Dan itu dibangun menggunakan basis Linux. Yang pernah dengar Linux ada. Nah, itu Android berbasis pada sana. Dan Android ini adalah sistem operasi yang open source. Jadi kalau kalian mau lihat source code di balik Android ini, kalian bisa cek di websitenya lah, itu ada itu. Kalau kamu mau ya ibaratnya iseng-iseng mau buka dalamnya Android itu gimana sih, ya bisa dicek di repositorinya Google, itu ada. Dia benar-benar dibuka kok kalau kalian mau buka. Nah, di pemrograman itu di Android itu eh, apa namanya di Android sih, di mobile development itu ada jenis aplikasi dan bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, di jenis aplikasi yang pertama itu adalah Android native. Native itu gampangnya adalah aplikasi itu memang diprogram atau dikodingkan yang memang dikhususkan untuk sistem operasi ini, yaitu Android. Nah, itu gampangnya untuk memahami natif ya. Dan bahasa pemrograman yang bisa dipakai untuk ngoding Android natif itu adalah Java, Kotlin yang nanti akan kita bahas. Lalu kalau kalian mahir bahasa C atau C++ itu bisa, itu di Android Studio juga menyediakan eh, IDE-nya. Lalu ada C#. Kalau orang yang asing ini, C# ini eh, dikembangkan oleh Microsoft sebenarnya. Dia memang natif tapi yang dikhususkan biar dari Microsoft biar bisa digunakan secara cross platform. Jadi bisa digunakan untuk di Android ataupun di iOS. Nah, yang kedua adalah hybrid. Hybrid ini sebenarnya itu adalah sebuah website, tapi di disesuaikan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sebuah aplikasi seakan-akan native yang ada di handphone kita. Nanti kalau kalian eh, mungkin cari tahu itu ada beberapa pengertian seperti itu. Dan bahasa pemrograman yang dipakai untuk membangun aplikasi yang modelnya hybrid itu ada Dart. Dart itu backingannya adalah Flutter.
framework yang digunakan. Jadi kalau kalian belajar Flutter pasti bahasa pemrograman yang digunakan adalah Dart. Yang kedua adalah JavaScript, yang di framework yang digunakan adalah React Native, itu yang dikembangkan oleh Facebook. Ini dua-duanya ini adalah apa namanya, backingannya itu organisasi atau perusahaan yang memang besar, jadi nggak usah khawatir. Tapi kita nggak akan membahas untuk yang hybrid ini. Nah, masuk ke pada Java versus Kotlin. Dan ini untuk yang Android ya, bukan untuk yang lain. Bahasa Java sendiri itu adalah bahasa yang bisa digunakan secara multi-platform. Kalau kalian pernah pakai mungkin HP-HP Nokia yang apa namanya Candy Bear atau Nokia lama itu, Nokia misalnya Express Music atau apa itu kan banyak sekali game-game Java yang bisa kita install. Nah, itu bahasa pemrogramannya memang menggunakan bahasa Java. Makanya slogannya itu adalah write once, run anywhere. Atau kita bisa tulis sekali, itu bisa digunakan di mana saja. Kenapa? Karena di bahasa Java sendiri itu ada namanya Java Runtime. Dan kalau di PC atau di perangkat-perangkat kalian itu ada itu, maka kalian bisa menjalankan program yang menggunakan Java. Nah, Java sendiri adalah bahasa yang konsepnya adalah Object Oriented Programming. Kalau pengen tahu maksudnya OOP atau Object Oriented Programming apa, itu gampangnya tuh kalau kalian ngelihat program yang menggunakan kelas dan lain sebagainya, itu biasanya disebut OOP. Tapi ya mungkin itu terlalu kasar banget untuk pengertiannya. Tapi untuk memahaminya lebih gampang seperti itu. Nah, contohnya program yang ada di dalam bahasa Java seperti ini. Dan ini adalah salah satu screenshotan dari program Android yang menggunakan bahasa Java. Jadi mereka menggunakan kelas di sini. Lalu mereka ketika membangunnya akan dijelaskan secara di sini variabel ini tipenya apa atau objeknya menggunakan apa seperti itu. Dibaca Java mungkin kalian nanti bisa mencoba sendiri sih. Lalu ada yang namanya Kotlin. Nah, Kotlin ini adalah bahasa yang bisa dibilang baru sih ya. Ini dikembangkan oleh JetBrains, lalu benar-benar masuk ke dalam lingkungan Android itu di sekitar tahun 2000 berapa ya, lupa saya. Dan itu menjadi bahasa yang sangat direkomendasikan Google untuk saat ini, untuk terutama dalam Android. Nah, keunikan dari bahasa Kotlin ini sendiri adalah dia bisa gampangannya itu bisa berkomunikasi langsung dengan bahasa Java. Jadi kalau kalian tahu di Android sendiri di dalam library yang disediakan Android kita dalam kita membangun aplikasi Android itu, semua library itu mayoritas dibangun oleh Google menggunakan bahasa Java. Tapi ketika kita mengoding atau kita menulis script yang menggunakan Kotlin, itu kita bisa memanggil library yang disediakan Google itu secara langsung walaupun dia menggunakan bahasa Java. Dan itu walaupun kita bahasanya Kotlin bisa kita berkomunikasi ke library-nya. Ini makanya banyak ketika waktu Kotlin ini rilis itu ibarat kayak menjadi angin segar bagi para programmer mobile pada waktu itu. Karena beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Kotlin tapi tidak dimiliki oleh Java. Nah, gambaran screenshot kodenya seperti ini. Jadi mungkin kalau secara sekilas agak mirip, tapi beberapa nanti kalau kalian memahami konsep yang ada di dalam OOP, nanti kalian mungkin agak sedikit bertanya-tanya kok bisa kita ngodingnya itu agak sedikit berbeda tapi dari bahasa Java. Dan Kotlin ini cenderung lebih ringkas dari bahasa Java.
seperti itu. Jadi ketika mau manggil kelas lalu kalau di bahasa Java tadi apa namanya ketika turunan turunan kelas itu kan extend itu di dalam Kotlin hanya butuh titik dua seperti itu. Makanya banyak yang kemudian kepincut pada Kotlin hanya karena bahasanya yang digunakan itu menjadi lebih ringkas dan lebih enak sehingga ketika proses pengembangan apa namanya aplikasinya itu jadi lebih cepat. Nah, untuk tools yang nanti akan kita gunakan itu yang pertama adalah Android Studio. Usahakan yang versi terbaru ya biar nanti apa namanya eh, kita ngoding itu enak. Biar nanti ketika ada yang tanya apa ada yang bingung itu saya juga nggak bingung lah. Nah, ini gimana maksudnya kok di tampilan saya beda gitu. Jadi usahakan versinya yang paling terbaru aja. Lalu spesifik rekomendasinya ini yang paling penting. Saya mengikuti rekomendasi yang disediakan oleh Android-nya sendiri ya, Android Studio-nya. Karena mereka merekomendasikan RAM yang paling minimal untuk saat ini itu adalah 16 GB. Walaupun spesifikasi minimalnya itu adalah 8 GB. Kalau kalian menggunakan MacBook, itu RAM 8 GB yang ada pada MacBook Air atau MacBook Pro, saya kira sudah cukup untuk MacBook. Tapi kalau untuk Windows dan Linux, saya sarankan harus 16 GB. Karena berdasarkan pengalaman saya dulu ketika RAM masih menggunakan 8 GB, itu kalau di Linux ada yang namanya swipe, itu kepakai semua, bahkan sampai nge-crash laptop saya waktu itu. Makanya saya sarankan naikkan saja ke 16 GB. Untuk OS-nya pakai yang 64 bit ya, jangan yang 32. Kalau yang MacBook harusnya nggak usah pusing sih karena sudah apa ya, apalagi yang OS terbaru harusnya benar-benar sudah support. Eh, Lalu penyimpanannya usahakan yang SSD karena proses ketika nanti kalian apa namanya compile atau build aplikasi itu akan sangat lama kalau kalian masih menggunakan hard disk. Sama yang satu lagi yang mungkin jangan sampai lupa itu ketika kalian ngoding Android ataupun mobile development yang lainnya itu koneksi internetnya harus jalan karena ketika proses build pertama kali itu dia akan download apa namanya download dependensi itu secara otomatis sih downloadnya dan itu kalau koneksi internetnya mungkin agak agak lemot atau apa itu akan sangat berpengaruh dalam proses build-nya nanti. Oke, sekarang akan kita coba ya. Ini konsep nyobanya nanti gimana, Mbak? Halo? Halo Mas Bayu. Nah, ini nyobanya langsung ngoding atau gimana? Iya, betul. Untuk teman-teman yang emang mau mengikuti bisa langsung, tapi secara ini karena di recording Mas, jadi mereka Hmm, bisa melihat recording yang udah ada jadi gitu. oke, oke. Kebetulan kalau untuk uji coba karena waktunya memang terbatas ya. Kalau mau ngoding, apalagi ini dua bahasa pemrograman yang berbeda, eh, makanya kemarin saya inisiatif untuk paling enggak membuat satu kode yang ya aplikasi-aplikasi sederhana seperti itu. Jadi biar dari kalian sendiri ada gambaran bahwa loh perbedaannya dari Java sama apa namanya Java sama Kotlin itu seperti ini, seperti itu. Mungkin seperti itu aja ya, biar waktunya tidak terlalu panjang nanti. Iya, betul Mas. Biar kelihatan perbedaan dari Java dan Kotlin-nya sebelah mana gitu. Oke, oke. Jadi saya di sini sudah apa namanya ada dua contoh. Jadi aplikasinya sama-sama eh, gampangnya itu mungkin ada fitur login sama halaman dashboard lah ya paling gampang. Jadi yang satu menggunakan bahasa Java. Ini bahasa Java. Yang satunya adalah bahasa Kotlin sama dengan aplikasi yang sama. Nah, nanti kita bisa lihat perbedaannya. Jadi kalau dalam bahasa Java seperti ini ya. Kita coba lihat. Ketika kita membuat satu objek atau gampangnya satu variabel atau apalah yang sering kita sebut ketika kita ngoding itu, kalau di dalam bahasa Java itu seperti ini. Jadi
tipenya apa itu harus kita deklarasikan. Misalnya, oh aku tipenya string, misalnya tipenya string ya, string. Itu kita harus deklarasikan seperti ini. Nah, kalau kalian nggak mendeklarasikan tipenya apa, itu eh, akan terjadi error kalau di dalam bahasa Java itu. Makanya harus secara jelas tipe dari apa namanya yang akan kita buat itu dari variabelnya itu apa. Kalau dari bahasa Java. Makanya kalau dari bahasa Java sendiri, codingannya mungkin ketika kita memahami, kalau kita mungkin masih awam dalam dunia coding ya, itu ketika kita memahami mungkin enak. Karena, oh ini tepatnya ini. Ketika troubleshooting atau mencari bug itu cenderung lebih gampang karena Java sendiri dan Kotlin sebenarnya itu termasuk dalam pemrograman static type. Atau yang gampangnya seperti itulah. Jadi kalau ada apa namanya ketika kita membuat satu variabel atau apa itu memang harus declare terlebih dahulu. Jadi memang kalau misalnya kita paksa, misalnya kita sudah mengetik satu apa namanya tipe string di variabel A seperti ini misalnya, kan kalau misalnya kalian isi dengan integer itu nggak akan maka sudah ada peringatan merah seperti ini karena tipe yang harus diisi adalah string. Karena memang tipenya dari bahasa Java adalah termasuk dalam pemrograman bahasa yang statik seperti itu. Nah, gambarannya untuk bahasa Java seperti ini. Eh, di dalam apa namanya Android native itu apa namanya memang satu apa ya gampangnya satu halaman itu dimasukkan ke dalam satu kelas khusus yang namanya activity dan dia harus menjadi kalau bahasa apa namanya OOP inheritance itu adalah anaknya dari satu kelas tertentu dan kelas yang activity ini adalah merupakan anak dari app compact activity ini. Ini kalau dari ketika misalnya kita membuat satu halaman yang baru. Nah, ini contoh yang salah satu halaman yang simple ya. Coba kita running. Panel ketutupan. Hmm. Ya karena nggak bisa digeser kayaknya ini anunya yang punya zoomnya di kalian mungkin nggak kelihatan. Eh, gampangnya seperti ini ya. Kalau di apa ketika kita ngoding Android itu eh, ketika kita bikin tampilan itu tampilan dan logic atau kode buat apa namanya kode buat perintah atau bahasanya logiknya itu dipisah. Kalau di Android itu kan buat tampilan yang khusus benar-benar kayak misalnya masang gambar atau tulisan atau apa itu dia dimasukkan ke dalam satu file yang formatnya adalah XML. Itu nanti seperti ini. Nah, codingannya seperti ini kalau yang buat apa di tampilan khusus untuk tampilan. Ini kalau di Java dan di Kotlin itu sama bentuk yang khusus untuk tampilannya. Tapi yang berbeda adalah ketika di bagian logiknya karena memang bahasa pemrogramannya itu berbeda. Ini untuk yang di Java dan ini untuk yang di Kotlin. Dan di Kotlin dengan yang di sini sama-sama main activity. Main activity kalau yang saya buat ini adalah halaman splash screen. Kalau kalian buka aplikasi, halaman yang paling pertama launch di aplikasi tersebut itu, nah itu namanya splash screen. Nah, di dalam bahasa Java seperti ini, di Kotlin seperti ini. Kira-kira ada yang tahu bedanya nggak?
Ada yang tahu bedanya nggak? Boleh di kolom komentar atau unjuk tangan. Dan kalau ada yang tahu boleh speak up. Ada yang jawab nih Mas, dia pakai extend-nya pakai titik 2 kalau di Kotlin. Nah, oke. Ya, benar. Di apa namanya? Di dalam bahasa Java, ketika proses inheritance itu dia menggunakan sintaks yang namanya extend. Extend ini ya bahasanya yang saya bilang itu merupakan anak dari kelas tertentu. Karena di sini induknya adalah app compact activity, itu kita membuat satu kelas baru yang dia merupakan anaknya dari app compact activity. Nah, sedangkan di Kotlin sebenarnya ini cara membacanya sama. Main activity ini merupakan anak dari app compact activity. Hanya sintaksnya yang bahasanya mungkin kita ringkas ya. Di Kotlin itu lebih diringkas seperti itu. Jadi yang awalnya seperti ini jadi seperti ini. Nah, makanya mungkin secara ketika perasaan kita ngoding itu lebih jadi lebih cepat seperti itu. Nah, perbedaan yang kedua yaitu ini. Ini karena nanti mungkin kalian mau baca-baca sih ada namanya nanti view binding, tapi itu nanti lebih jauh lagi sih. Paling enggak harus tahu konsep dasar pemrograman Android dulu. Jadi ketika kita memanggil satu function tertentu, yang function itu return-nya adalah satu objek atau satu variabel tertentu ya. Misalnya di sini ada binding, ada get root. Root ini merupakan satu apa ya? Dia mereturnkan satu objek tertentu. Kalau di sini yang dimaksud adalah satu tampilan. Nah, kalau di Java itu yang dipanggil adalah fungsinya langsung. Nah, sedangkan di Kotlin dia hanya seperti ini. Jadi memang agak ringkas sih. Memang diringkas seperti itu. Seperti juga yang di get window, get status bar color seperti ini. Jadi kita kalau di Java itu benar-benar yang harus kita panggil itu misalnya di sana ada function yang fungsinya untuk getter atau setter, memanggil atau memberikan suatu nilai kepada variabel atau objek tertentu, itu yang kita panggil adalah function yang spesifik. Sedangkan di Java, di Kotlin itu sudah bahasanya itu kayak sudah digampangkan lah oleh apa namanya Kotlin sendiri. Jadi ini setter atau getter sudah disetting secara langsung. Ini yang dimaksud adalah setternya. Seperti di sini adalah set status. Di sini juga yang dimaksud adalah sama. Kalau lebih detailnya harusnya di comment klik harusnya nanti tahu maksudnya lah di dalam apa namanya program itu maksudnya apa sih? Oh, nah, di sini seperti ini. Dan ini kalau kita panggil yang di Kotlin juga larinya sama nanti. Nah, larinya sama seperti itu. Ini untuk yang di bagian halaman splash screen. Mungkin ini masih sedikit ya. Kalau codingan buat splash screen biasanya memang sedikit ini. Kita akan coba beralih ke halaman login. Ini saya udah coba running di mana ya? Nah, ini contoh aplikasinya ya. Ini versi Java, kita running. Nah, ini tampilannya. Sekarang coba kita running yang versi Kotlin. Nah, secara tampilan memang saya desain sama. Jadi biar nanti nggak bingung apa namanya, bedanya kalau di tampilan apa sih? Memang kalau dari tampilan memang nggak kelihatan beda, tapi kalau di dalam apa codingan logiknya nanti akan ada perbedaan.
Nah, sekarang kita coba beralih ke yang bagian login. Nah, di bagian login ini mungkin ada banyak sekali perbedaan kalau di apa namanya di Java dengan di Kotlin. Ini kita contoh yang bagian Java dulu. Seperti yang saya bilang tadi, ketika mendeklarasikan suatu apa namanya variabel atau objek, itu kalau di Java memang harus disebutkan tipenya apa. Nah, sedangkan di Kotlin, ini contohnya nih ya, yang di Java. Misalnya kita mau bikin satu objek dari edit text yang kita ambil dari tampilan yang sudah kita buat, misalnya seperti ini. Kita harus mendeklarasikan benar-benar tipenya itu edit text. Karena memang eh, di bahasa Java harus menghendaki demikian. Nah, tapi kalau kita beralih ke Kotlin, kita cukup seperti ini. Val, kalau di bahasa Java itu adalah suatu apa namanya objek atau variabel yang kita bikin, tapi dia nggak akan berubah. Kalau di Java itu menggunakan sintak final. Nah, kalau di apa namanya di Kotlin kita nggak perlu mendeklarasikan ini tipenya apa sih, karena dia secara langsung menyesuaikan dengan apa namanya tipe dari eh, apa namanya inisialisasi data yang kita masukkan. Misalnya dari ini kita masukkan binding username. Binding username itu kalau kita klik, dia merupakan edit text dari tampilan yang sudah kita buat. Makanya ketika kita mendeklarasikan apa namanya suatu variabel yang dari apa namanya username, kita nggak perlu menyebutkan tipenya, oh ini edit text, nggak perlu, karena di Kotlin sudah otomatis menyesuaikan dari tipenya. Kalau ini kita hover ke sini, di apa namanya di hover ke sini langsung kelihatan tipenya apa. Di sini sudah tersedia satu variabel namanya username edit text, dan tipenya sudah otomatis dia merupakan bagian dari app compat edit text. Nah, sedangkan kalau di Java itu mau nggak mau harus kita declare tipenya. Dan deklarasi tipe ini nggak melulu kalian harus sama dengan tipe yang sama ya. Misalnya di sini kalau kita apa namanya hover, dia tipenya merupakan bagian dari app compat edit text, tapi kalau saya deklarnya edit text, ini bisa karena kalau dari konsep OOP, kalau itu dia bagian dari turunan kelas tertentu, kita bisa menggunakan turunan yang selama jalurnya masih sama. Kalau berdasarkan keturunan itu, kalau menggambarkannya itu enaknya pakai bagan pohon itu loh. Kalau kalian pernah bikin bagannya. Dan makanya saya mendeklarasikan walaupun sini tipenya dia adalah app compact edit text, saya mendeklarasinya cukup edit text karena app compact edit text itu merupakan turunan dari edit text. Ini kalau kita scroll lebih jauh ke bawah, seperti ini yang di bagian Java. Jadi apa namanya, ketika deklarasi atau kita memanggil function-function yang ada di dalam bahasa Java, itu benar-benar harus disebutkan tipenya apa, lalu apa namanya di dalamnya itu seperti apa. Dan di bahasa Java sendiri yang paling krusial waktu itu adalah yang berkaitan dengan null safety, atau ketika satu variabel itu kita masukkan nilai yang dia itu adalah null. Nah, kalau di bahasa Java dulu agak tricky karena Java itu agak sensitif dengan nilai null. Jadi ketika kita misalnya running program lalu satu variabel tertentu return-nya itu adalah null, itu program langsung crash, langsung error. Jadi kalau aplikasi itu ibaratnya langsung tertutup sendiri itu. Kalau kalian sering tahu ada aplikasi tiba-tiba tertutup gitu, itu biasanya kalau nggak ada error. Nah, kalau di Java, kalau ada error yang berkaitan dengan null, biasanya langsung crash. Nah, dulu mobile developer itu agak pusing. Ini gimana caranya kalau misalnya ketemu nol lagi. Jadi makanya kalau dulu programmer Java, itu mau nggak mau dia harus seperti ini. Harus memasukkan try catch, bahasanya kalau sekarang ya. Try catch. Jadi
kalau di dalam try ini ternyata kok nilainya nol, maka akan dilempar ke catch yang ini kalau di bahasa Java. Makanya dulu kalau di bahasa Java itu sering banget kita menemukan kode seperti ini. Karena untuk menghindari hal-hal yang eh, tidak diinginkan, terutama yang berkaitan dengan null safety itu. Dan null safety yang sekarang itu kalau di Java baru ada dari bahasa Java versi ke-8. Nah, tapi untungnya kalau sekarang bahasa Java sudah yang dipakai di Android Studio itu sudah bahasa Java 11, jadi harusnya nggak terlalu masalah, tapi kalian harus mengerti konsep ini dulu kalau di bahasa Java. Nah, sedangkan di Kotlin itu enaknya karena dia memang dibangun dari awal itu konsepnya adalah null safety. Ketika kita misalnya tahu, oh variabel ini bakal ada nilai nol nih, kita menuliskan apa namanya sintaknya cenderung lebih mudah. Misalnya seperti ini. Apa namanya? Kita misalnya bikin satu variabel baru misalnya A gitu. Tapi dia bisa nol. Nah, kalau di Java seperti ini mesti error karena tidak menghendaki adanya nilai nol sebenarnya kalau di Java. Makanya harus ada pengecekan terlebih dahulu. Nah, sedangkan di Kotlin kalau mau menginialisasi variabel tertentu dia menghendaki nilai nol, tinggal kasih tanda tanya seperti ini. Ini agak mirip dengan bahasa kalau di hybrid itu di Flutter itu ada kemiripan. Flutter juga menggunakan konsep yang agak mirip. Nah, ini misalnya kita masukin nilai nol, aman dia. Karena memang ketika di Kotlin kita memasukkan tanda tanya seperti ini, yang tanda tanya ini dia berarti menghendaki variabel ini bisa dimasukin dengan nilai nol. Nilai nol ini biasanya digunakan ketika pembuatan model. Model itu biasanya digunakan untuk memasukkan data-data yang akan digunakan di dalam aplikasi, misalnya data login atau data berita atau data apa, biasanya harus mempunyai satu kelas khusus yang itu digunakan untuk data. Kalau bahasanya itu kalau di orang-orang mobile itu pojok kelas kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Makanya biasanya nilai yang diinisiasikan adalah nol karena kadang dari back end atau yang orang yang ngurusin data itu mereka kadang ngasihnya acak. Ada satu satu nilai dia dikasih data, kadang enggak, kadang ada gitu. Itu kadang memusingkan yang mobile developernya. Jadi mau nggak mau ya secara daripada nanti kita ribut dengan back end engineer-nya atau apa, lebih baik kita yang antisipasi terlebih dahulu. Makanya kalau di Kotlin enaknya seperti ini karena dia bisa menginisialisasi nilai nol. Sedangkan di Java agak ribet, bisa tapi cenderung lebih ribet sedikit. Nah, kalau kalian mau memahami lebih lanjutnya ya memang harus belajar yang di Java dulu biar tahu konsepnya sebenarnya seperti apa sih, biar menghindari null safety-nya, null tadi itu. Nah, yang di Java juga yang agak berbeda itu ketika kita membangun model atau yang nanti buat dimasukin data lah, wadahnya buat data yang kita terima dari backend di Java itu seperti ini bentuknya. Misalnya kita mau bikin satu objek yang nanti biar kita isi list berita, kita tampungnya di sini nih, di objek yang ini nih. Nah, misalnya kita isi ada tanggal, lalu ada headline beritanya apa, lalu ada fotonya, URL buat fotonya. Misalnya kita deklarasikan seperti ini. Nah, kalau di Java, mau nggak mau kita harus sediakan buat setter dan getter. Setter dan getter itu apa? Setter itu satu function khusus. Jadi kan kalau data yang kelas data tadi itu sebenarnya itu variabel-variabel di dalamnya itu kan nggak bisa kita akses secara langsung ya sebenarnya. Konsepnya sebenarnya awalnya seperti itu. Cuma ya itu kadang tergantung developernya juga. Tapi biar bisa kita mengakses dari variabel-variabel yang ada di dalam objek tertentu tadi, yang ada di dalam data class tadi, mau nggak mau kita harus membuat satu
function yang khusus untuk menangani buat memasukkan data atau kita memanggil datanya apa. Nah, contohnya kita punya satu variabel date. Nah, kalau kita mau mengakses data dari date ini, kita harus menggunakan function yang namanya getDate. Makanya getternya kita namakan getDate. Dia returnnya adalah isi dari si date ini. Nah, sedangkan setnya ini adalah kalau kita mau ngeset data dari si date ini. Oh, data ini mau tak set nilainya demikian, misalnya tanggal 12 Januari gitu. Seperti itu. Dan kalau di Java harus benar-benar deklarasikan seperti ini. Lebih banyak. Jadi kalau misalnya semakin banyak variabel yang kalian punya di dalam satu kelas, makanya akan semakin banyak juga function-function getter dan setternya. Misalnya ada 10 variabel, ya kalian berarti harus paling enggak 20 variabel buat 20 function buat getter dan setternya. Makanya di ketika dulu waktu ngoding di bahasa Java, kalau kalian membuat model itu agak pusingnya, agak kecapeannya di sini karena getter setternya itu harus ada spare waktu tersendiri untuk membangun modelnya. Nah, sedangkan di Kotlin, ya ini setengahnya kayak magicnya Kotlin waktu dulu awal muncul. Jadi kelas yang tadinya sebanyak ini, ya, contohnya yang kelas news yang buat data berita, ini bisa diringkas sekecil ini. Nah, jadi kelihatan banget kan bedanya. Bentar, saya izin minum bentar ya. Nah, jadi dari yang bahasa Java itu dia punya getter dan setter. Nah, sedangkan di Kotlin dia nggak perlu karena dari sini, dari data kelas ini, kalau kita mau mengakses atau menginisialisasi data dari variabel tertentu, itu nggak perlu lagi getter dan setter karena sudah sudah diringkas bahasanya. Jadi yang awalnya sepanjang ini bisa jadi seringkas ini. Nah, makanya waktu awal dulu Kotlin rilis, ya ibaratnya menjadi angin segar bagi mobile developer pada waktu itu. Karena yang awalnya harus agak spare waktu banyak buat bikin model atau bikin kelas-kelas yang berkaitan dengan data, bisa menjadi lebih ringkas karena menjadi lebih sedikit. Seperti itu. Walaupun kalau di Android Studio sendiri sudah ada fitur yang buat mempermudah untuk buat getter dan setter ini, tapi secara bentuk jumlah baris kodenya di Java akan menjadi lebih banyak. Ketika kita memanggil dari variabel ini, kita jadi lebih mudah. Jadi nggak perlu lagi, oh ini manggil dari objek berita, manggilnya nggak perlu lagi item get berita, get tanggal gitu, nggak perlu. Jadi tinggal item, tinggal panggil variabelnya. Kalau di bahasa Java mau nggak mau ya harus dipanggil function getternya, seperti itu kalau di bahasa Java. Makanya di Java mungkin kalau dia dari kodenya enak dibacanya, enak kita memahaminya, tapi secara jumlah baris kodenya di Java mungkin akan lebih banyak dibandingkan yang ada di Kotlin. Seperti itu. Ini untuk yang kelas model. Lalu ada nanti kelas kalau di bahasa pemrograman Android itu nanti ada yang namanya recycler view atau nanti bottom navigation. Kalau di mobile mungkin nggak terlalu asing. Lalu navigation driver. Nah, seperti itu nanti kalau di bahasa Java dan di Kotlin ada perbedaan, termasuk cara penggunaan dependensi dari yang ada disediakan oleh Google. Itu nanti cara penggunaannya, konsepnya sama tapi sintaksnya agak berbeda. Nah, di bahasa Kotlin sendiri juga ada kelebihannya, itu kita bisa membuat satu function khusus untuk objek tertentu. Jadi kita nggak perlu utak-atik objeknya. Jadi tinggal kita bikin
function yang namanya itu adalah extension function. Misalnya kita bikin satu function yang buat ngedit ngerespon ketika kita mengetik dalam satu edit text yang ini. Saya kita ketik A, nanti responnya apa gitu ya. Itu kalau di bahasa Java mau nggak mau harus memanfaatkan yang ada di dalam library-nya di bahasa Java yang sudah disediakan. Jadi kalau di sini konsepnya adalah membuat satu objek namanya text watcher. Nah, di sini mau nggak mau kita harus menggunakan itu. Nah, sedangkan di Kotlin kita bisa ibaratnya kayak bahasa saya sih kayak menginjek ya. Jadi function ini saya masukkan ke objek tertentu. Contohnya seperti ini. Ini sebenarnya function after text yang ini nggak ada di dalam edit text, tapi kita bisa seakan-akan memasukkan function ini ke dalam edit text. Jadi ketika ada satu variabel yang tipenya adalah edit text, itu bisa kita panggil function ini tanpa kita perlu mendeklarasikan function yang after text yang ini ke dalam edit text yang ini. Seperti itu. Di kelebihan dari Kotlin sebenarnya ini. Bisa seperti ini dan berbagai macam yang lainnya. Belum lagi nanti kalau membicarakan terkait dengan background task, lalu kalau nanti mainan dependency injection, nah itu nanti lebih kompleks lagi. Dan di bahasa Java, beberapa kelamaannya di situ. Nanti ada beberapa kode itu yang kelihatannya tuh, waduh ini kok kelihatannya padat sekali nih kodenya. Jadi membacanya itu kadang bisa agak pusing, tapi ketika dirubah ke Kotlin jadi lebih ringkas dan lebih enak dipahami. Tetapi syaratnya adalah mau nggak mau harus memahami terlebih dahulu konsep yang ada di dalam bahasa Java itu sebenarnya seperti apa. Jangan-jangan salah pemahaman di Java itu yang dimaksudkan tuh kode ini dipakai untuk ini, tapi ketika digunakan di Kotlin jadi berbeda gitu. Jadi mau nggak mau ya paling enggak kita harus tahu konsep object oriented programming yang ada di dalam bahasa Java, baru kita terjun ke Kotlin. Seperti itu. Kurang lebih seperti ini untuk yang codingannya. Ini kalau kalian penasaran dengan codingan ini, bisa cek di GitHub ya nanti ya di GitHub saya. Ini program simple sih sebenarnya, ada dua. Ya, yang satu nanti buat yang versi Kotlin, yang satu yang versi Java. Ini perlu saya share nggak ya? Di-share aja ya. Bisa aja, Mas. Bentar, ini mana tadi ini chatnya? Oh ini. Ini untuk yang versi Kotlin. Dan ini untuk yang versi Java. Ya mungkin ini kalau dari segi yang mungkin pernah terjun di dunia mobile engineering di Kotlin di native atau yang lainnya, mungkin ini aplikasi kok simpel banget sih ya karena memang buat contoh aja. Tapi nanti kalau ketika real project itu nanti bakal kerasa banget, bedanya tuh ternyata kayak gini ya. Seperti itu. Terutama nanti kalau sudah mainan eh, database di mobile itu juga ada yang namanya database. Misalnya kalau kalian nggak percaya itu, misalnya kalian matikan data lalu buka Instagram itu eh, tampilan-tampilan video atau foto yang ada di situ adalah berdasarkan yang sudah disimpan di database HP-nya. Nah itu di HP ada database walaupun nggak sekompleks yang ada di backend atau di website ya. Lalu nanti kalian berinteraksi dengan library khusus kayak misalnya buat Google Map atau apa, nanti ada beberapa sintaks yang menjadi perbedaan. Belum lagi nanti kalau membicarakan tentang kalau di Java ada namanya lambda expression atau ternary. Nah di Java ada itu, di Kotlin tapi nggak ada. Kayak ternary itu di Java ada, tapi di Kotlin dia nggak pakai ternary, dia pakai if else biasa. Itu bisa dipelajari di lain waktu sih. Itu.
Nah, berdasarkan perbandingannya itu, secara apa nih ya, secara gampangnya itu di Java memang secara penulisan kodenya memang agak lebih banyak dibandingkan di Kotlin. Jumlah baris terutama yang paling kelihatan dengan inisialisasi ketika kita membuat satu variabel tertentu. Itu di Java memang paling kelihatan. Lalu di null safety-nya, karena di Java itu konsep awalnya memang belum ada berkaitan dengan null safety atau yang variabel tertentu kita masukkan nilai nol, itu di Java memang agak apa ya, agak sulit ketika kita menangani itu. Makanya memang harus dipikirkan agak matang untuk yang berkaitan dengan nilai nol. Tapi untuk di bahasa Java sendiri, kalau kalian belajar tentang object oriented programming, karena memang secara apa namanya kode itu kan ada inisialisasi apa namanya tipenya harus jelas dan lain sebagainya, itu ketika kita proses belajar memang lebih enak untuk di bahasa Java. Makanya di bahasa Java sendiri itu memang saya rekomendasikan kalau kalian baru mau terjun ke dunia Android. Tapi kalau kalian memang cari nyali, punya nyali atau memang mengikuti zaman yang sekarang, ya nggak apa-apa kalian belajar ke Kotlin langsung. Nah, di Kotlin sendiri memang tadi sudah kelihatan, ya walaupun secara sekilas itu di Kotlin memang agak lebih ringkas lah secara codingan. Dan ketika nanti proses coding memang di Kotlin agak lebih cepat dibandingkan di Java. Dan yang paling kelihatan juga itu kalau di Kotlin kalian nggak perlu pakai titik koma. Nah, kalau yang paling sering dulu waktu apa yang pernah jadi bahan meme juga itu kan apa namanya error di mana ternyata lupa di titik komanya doang. Itu kan dulu paling sering dijadikan bahan candaan dengan teman-teman programmer waktu itu. Jadi hanya gara-gara titik koma doang errornya nggak tahu di mana seperti itu. Nah, di Kotlin sendiri tadi udah kelihatan juga karena dia sudah ada fitur null safety, makanya ketika proses development jadi lebih enak karena bahasanya ya gampangnya tuh kayak sudah aman ter- terhindar dari nilai nol di dalam Kotlin. Makanya jarang sekali kalau ketika kita ngoding di Kotlin tuh terkena error eh, null pointer exception. Itu kalau nanti kalian bahasa Java itu paling paling sering ketemu di situ. Itu artinya kalian bertemu dengan satu objek yang nilainya adalah nol. Nah, Kotlin sendiri memang lebih saya rekomendasikan ketika apa namanya kalian sudah eh, paham ataupun paling enggak tahu lah konsep object oriented programming. Jadi karena memang secara sintaks setengahnya kayak agak diringkas, kalau mungkin bagi orang awam agak pusing karena di apa namanya bahasa yang digunakan Google ke dalam membangun aplikasi Android itu kan sebenarnya Java. Nah, ketika kita memahami di apa namanya library yang disediakan Google itu kan mau nggak mau kita harus belajar OOP yang ada di dalam bahasa Java. Makanya lebih saya rekomendasikan kalian belajar bahasa Java dulu, baru terjun ke apa namanya ke Kotlin seperti itu. Biar apa ya, ketika proses belajar di development lebih lanjutnya di experting dalam Android programming itu lebih enak. Karena kalau yang kita tahu sekarang itu kan Kotlin menjadi bahasa yang sangat direkomendasikan Google untuk development eh, Android. Tetapi paling enggak harus paham terlebih dahulu di bahasa Java-nya karena library yang dipakai Google dalam pengembangan library-nya itu masih menggunakan bahasa Java. Seperti itu. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Teman-teman udah bisa mulai bertanya sebelum nanti pertanyaan dari Google Form pendaftaran saya sampaikan.
Adakah pertanyaan boleh diketik di Untuk kolom meeting ini saya komentar punya atau pertanyaan. Boleh? Kalau untuk development aplikasi Android di luar Android Studio bisa nggak ya kayak semacam environment-nya sendiri gitu? Oh, maksudnya IDE-nya ya? Ya, IDE-nya Pak. Oh, langsung saya jawab aja ya, Mbak ya. ya boleh. Kalau IDE itu nggak tahu ya kalau sekarang masih bisa dipakai nggak ya. Kalau dulu mah ada yang namanya Eclipse, Mas. Tapi nggak tahu kalau sekarang masih bisa dipakai apa enggak. Tapi kalau rekomendasi yang dipakai oleh Google itu memang menggunakan Android Studio. Nah, yang permasalahannya memang Murah. requirement dari Android Studio itu luar biasa beratnya. Jadi ya mau nggak mau antara kita upgrade device atau ya cari alternatif lain bisa ke Flutter atau ke React Native kalau mau belajar buat apa namanya ngoding Android gitu. Saya kalau misalkan pakai C Sharp bisa pakai apa ya Pak? Kalau C# Visual Studio bisa. Oh, bukan gitu, Pak. Cuma kalau nggak salah ya kalau kalau Linux sih harusnya VS Code, cuma library-nya Android itu kayak SDK-nya itu harus download dulu sih. Ya Pak, kan kalau di Linux kan Android Studio saya kayak kira atau emang nggak ada ya, tapi saya pakainya Linux jadi gimana ini Pak? Oh, kalau Linux bisa kok Android Studio. Saya dulu pengguna Linux soalnya sebelum pindah ke Mac. Oh iya Pak, terima Itu kasih Pak. bisa. Cara instalasinya memang agak anu ya, memang agak beda ya dengan Windows ataupun MacBook ya. Kalau MacBook kan tinggal drag and drop ke folder aplikasi, kalau Windows tinggal klik kanan, klik 2 kali ya. Kalau di Linux memang ketika di-download apa namanya dari websitenya Android Studio itu bentuknya adalah zip. Jadi memang folder terkompresi gitu. Jadi harus dipindahkan manual ke folder yang kalian inginkan. Jadi nanti harus bikin apa shortcut sendiri seperti Linux. Jadi Itu agak ribet. penjelasan dasar programming. Hmm? Gue mau tidur aja kan biar tidur aja. Dengerin ini biar tidur aja. Udah Halo, tutup aja. apakah pertanyaan sudah terjawab? Ini Pak, apa? Saya masih SMP nih, kalau boleh ikut magang sih. Magang. Oh, oke, oke, oke. Berarti udah Semacam ada terjawab ya? rekomendasi gitu nggak Pak? Ini. Kalau rekomendasi tergantung rekomendasi apa dulu sih. Kalau program buat belajar sih kayaknya atau SMP SMA boleh ikut ya, harusnya boleh sih ya. Kan yang lagi rame itu kan yang buat bangkit itu yang dari kemarin di coding itu lagi rame-ramenya tuh buat bangkit, itu mungkin bisa join ke sana tuh kalau mau apa namanya belajar lebih dalam buat Android atau apa. Karena kalau nggak salah dia ada link khusus buat magang atau terjun ke dunia kerja langsung malah. Ya, betul. Nggak maksudnya gini loh Pak, apa? Saya jadi asisten Bapak, ya nggak usah digaji juga sih, cuman ikut bagi ilmu apa? Oh, Ngambil ilmu aja gitu loh. oh gitu. Iya. Kalau saya sendiri ya kebetulan dalam beberapa bulan ini memang saya nggak lagi apa namanya kerjaan memang lagi sedikit, jadi nggak kalau mungkin ada yang mau magang sih agak sulit anunya ya ngaturnya nanti karena memang lagi kosong, jadi belum belum ada apa namanya tas baru gitu. Jadi kalau mau diatur buat belajar pakai ini dulu gitu, jadi agak sulit. Kalau saya mungkin Oh belum iya. bisa ya. Enggak, bukan Oke, gini. paling pertanyaannya udah terjawab ya. Iya, Kalau kurang untuk lebih pertanyaan gitu. lebih lanjutnya boleh by Japri aja ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada di kolom komentar, itu ada seperti yang kita tahu kan Android itu memiliki banyak jenis ukuran layar ya. Kan ada tab, ada iPhone juga maksudnya berbagai jenis layar HP kan banyak tuh Mas. Nah, bagaimana pendekatan responsive design dalam Kotlin atau Android development? Oke, kalau responsif di apa namanya di ketika kita ngoding Android ya, terutama kayak aplikasi misalnya
eh, marketplace gitu. Kita pakai di HP dan di tablet kan ukurannya beda tuh. HP ukurannya layarnya memanjang ke atas, dengan tablet itu cenderungnya persegi panjang tapi mirip kayak laptop gitu. Nah itu memang kita apa ya, harus kita atur. Ada sebenarnya kita bisa inisialisasi tampilannya sendiri sih. Dari rest layout ini di bagian sini. Itu nanti kita misalnya, oh aku mau bikin buat tampilan khusus untuk layar tablet gitu. Itu bisa kita sesuaikan. Jadi tinggal kita new, lalu nanti apa namanya, layoutnya ini kita sesuaikan buat ukuran layar tertentu, itu bisa kalau di Android native ya. Dan biasanya itu kalau di Android native itu yang agak apa namanya, mungkin nanti ada yang harus disesuaikan itu terkait dengan sizing teks atau lebar, panjang lebar dari misalnya dari icon atau apa, itu biasanya dari situ mainnya di dimensi ini. Nah ini kan ada dimensi buat dalam kurungnya itu kan ada landscape, land itu kan landscape, W1240 ini kan ukuran dari layar. Nah kita biasanya mainnya di sini nih. Jadi kita bikin satu apa namanya, bahasan itu kayak file yang sama tapi buat untuk resolusi yang berbeda, dan itu nanti ketika kita running buat device tertentu itu sudah menyesuaikan dengan apa namanya, layar yang kita pakai gitu. Oh misalnya HP ini didesain buat apa, layar apa, layar bagian ini, tampilan bagian ini buat yang tablet. Oh sudah, nanti di si apa namanya, sistem operasi itu sudah otomatis itu sudah memanggil layar yang kita inginkan. Jadi nggak perlu kita utak-atik dari codingannya, oh layarnya pakai yang ini, enggak. Jadi cukup kita bikin satu apa namanya, XML yang sama, atau ya kalau di native kan XML yang sama itu sudah otomatis memanggil apa namanya, tampilan yang sesuai dengan layar yang dimaksud, seperti itu. Kalau di native seperti itu. Kalau untuk kebanyakan HP zaman sekarang itu Pak ya, Android API level yang umum itu biasanya Android level berapa itu Pak? Kalau apa namanya, kalau target device ya, target device berarti API level Pak ya. rekomendasi Google itu disesuaikan dengan yang sekarang. Berarti Android 13, tapi minimum kan kalau di apa namanya, di codingan Google itu, codingan natif itu kan ada seperti ini. Nah, ada target SDK. Target SDK itu target dari komponen library yang kita gunakan. Ya, ini Android 3, di sini terus 33 itu maksudnya adalah Android 13. Ini kalau pengen tahu nanti lihatnya di sini sih, ada tempatnya sendiri. Itu nanti ada urutannya tuh dari Android yang paling bawah tuh kalau nggak salah Android 7 sekarang ya. Yang direkomendasikan Android 7, nanti sampai Android yang paling baru. Nah, nanti kita deklarasikan juga minimum aplikasi ini bisa dijalankan tuh di versi berapa. Di sini versi 24. Kalau di versi 24 tuh berarti di sini adalah Android Nougat atau Android 7. Seperti itu. Makanya yang paling penting itu di bagian sini, kalau kalian mau mendeklarasikan ini aplikasi mau dipakai di Android ini sampai Android ini. Nah, kita harus mendeklarasikannya di sini. Kalau nggak salah di sini deh SDK-nya. Nah, ini benar. Nah, ini kan kelihatan banget nih API levelnya, dia level berapa nih. Tadi saya mendeklarasikan minimum di 23 ya kalau salah ya. 23 berarti 27 ya, pokoknya yang kalian tuh di sininya, lalu kalian lihat di versi di sebelah kirinya. Di sininya kita 25, kita deklarasikan 25 berarti minimum requirement-nya adalah Android Nougat, Android 7. Nah, kalau kita maksimal target device-nya adalah Android 33, berarti nanti SDK yang akan kita pakai dalam proses development adalah Android 13. Itu nanti pengaruhnya pas kalian ngoding sih, nggak terlalu kelihatan kalau pas proses build-nya. Nanti berkaitan dengan pemanggilan library aja kalau yang target SDK. Yang penting minimum requirement-nya kalian harus jelas.
Kalau kalian setting 33 ya aplikasi itu bakal keluar di Android 13 doang, nanti nggak versi sebelumnya nggak bakal kelihatan. Seperti itu. Oke, sudah terjawab ya. Ini ada pertanyaan lanjut. Nanti ada pertanyaan satu di lewat Google Form pendaftaran ya. Ini yang terakhir dari Kak Rizky Ramadan. Kak, saya mau nanya, kalau di Java kan ada keyword privat sama public tuh. Kalau di Kotlin ada atau enggak? Gitu. Juga Oh, oke. ada file saja atau kalau di Kotlin ada atau enggak? Gitu. Oke. Secara konsep sama memang. Di Kotlin juga ada public dan private. Cuma kalau di Kotlin itu beberapa nggak disebutkan secara langsung. Contohnya kalau di sini kita misalnya bikin public class ya. Login aktif ini dia masuknya adalah kategorinya public. Berarti dia bisa diakses oleh siapapun. Nah, sedangkan kalau di Kotlin itu nggak secara langsung mendeklarasikan kalau di public. Tapi kalau nanti kalian mau deklarasikan private atau protected, itu nanti kalian harus mendeklarasikannya sendiri. Sintaknya sama sih, nggak ada bedanya. Kalau buat private, public atau protected itu di penulisan sintaknya sama. Seperti itu. Oke, sudah terjawab ya Mas Rizky Ramadan. Yang terakhir ini Mas, pertanyaan kalau Mas kan udah terjun di dunia industri nih langsung. Nah, di industri kayak perusahaan yang membutuhkan mobile development itu lebih banyak pakai Kotlin atau Java. Nah, yang kedua, gaji rata-rata bagi developer mobile itu di angka berapa gitu. Ini untuk teman-teman yang masih bimbang nih, karena soalnya kan ada statement juga dari pemerintah kalau pembuatan mobile itu akan diberhentikan gitu. Oke. Mungkin Mas Bayu pernah dengar atau enggak? Itu aja. Oke. Yang pertama tadi ya terkait dengan masa depannya mobile developer ya, terutama gaji atau apa gitu. Kalau mobile sih masa depannya sebenarnya masih bagus ya kalau mobile ya. Ya walaupun mungkin nggak sebagus dengan web developer atau full stack developer gitu. Cuma karena mobile itu dia spesifik buat perangkat mobile, jadi ya nggak bakal bisa hilang juga sebenarnya kalau di mobile itu. Dan learning path-nya di mobile development itu lebih lebih sedikit dibandingkan kalian belajar website sebenarnya. Website itu kalau lihat framework yang ada sekarang tuh, kalau saya lihat udah benar-benar pusing kalau saya itu. Banyak banget masalahnya. Antara kalau di pemrogramannya ada bahasa PHP, belum Ruby, belum Python, belum lagi yang pakai bahasa JavaScript, itu nanti framework yang banyak banget, ada Next.js, React.js, dan Iya, bahasa betul JS yang banyak. lain itu luar biasa banyaknya. Nah, kalau di Android atau di mobile itu cenderung lebih sedikit. Yang paling tenar kalau Android itu ya saat ini Kotlin sebenarnya dibandingkan Java. Ya walaupun Java kalau buat pemula memang lebih bagus karena pemahaman buat dasar-dasar dari pemrograman Java itu bisa masuk. Dan Java sendiri juga kan bisa masuk ke yang lain-lain juga, mau kalian ngoding di aplikasi desktop atau aplikasi web, itu juga bisa karena ada yang beberapa menggunakan bahasa Java. Bahkan data engineer pun masih menggunakan bahasa Java, ada gitu. Nah, walaupun kalau di Android sendiri masih sekarang fokusnya di Kotlin sih ya. Memang cenderungannya di Kotlin. Dan spill gaji sih, kalau yang paling rendah itu di daerah saya itu di Jogja itu antara 3-5. Itu kalau di ibu kota antara 7-8 itu kalau nggak salah itu. Untuk mobile developer loh ya. Itu kalau dia bisa lebih banyak yang dikuasai, misalnya nanti terjun ke iOS atau apa, itu mungkin bisa lebih tinggi lagi tuh gajinya kalau di ibu kota. Terus apa lagi tadi ya? Oke, sudah terjawab semua sih Mas. Kalau di industri lebih banyak di Kotlin, terus gaji udah, terus tentang statement yang pemerintah pernah Oh iya ngomong itu ya.
pembuatan mobile bakal di stop gitu, ternyata ya tetap jalan karena kita kan pakainya handphone gitu ya. Nah, sama satu lagi sih kalau yang statement pemerintah itu kan yang diberhentikan kan hanya aplikasi untuk pemerintah. Jadi kayak kan kita kenal banget waktu zaman COVID kemarin itu benar-benar gencar-gencarnya tuh nggak tahu lembaga pemerintahan gimana sih. Jadi banyak banget aplikasi yang Iya, diluncurkan sama betul-betul. pemerintah itu saya sampai bingung itu. Buat COVID sendiri, buat registrasi sendiri, kependudukan sendiri, SIM sendiri, sampai aplikasi yang nggak karu-karuan buat apa kejelasannya juga nggak ngerti dibikin juga itu. Makanya mungkin niat dari pemerintah bagus jadi biar dana apa namanya dana dari pemerintah itu nggak perlu bikin aplikasi yang nggak berguna gitu. Tapi kan itu yang disetapkan hanya aplikasi milik pemerintah. Ya yang swasta-swasta ini kan justru lebih banyak dibandingkan aplikasi pemerintah. Makanya bukan berarti mobile engineer itu mati gara-gara statement pemerintah, enggak. Justru malah yang swasta-swasta ini malah yang mungkin kayak nggak kelihatan ya. Padahal sebenarnya yang di swasta jauh lebih banyak. Apalagi yang di luar negeri itu malah gajinya bisa lebih besar daripada yang di Indonesia malahan. Nggak kalian lebih tahu. Seperti itu. Oke, ini untuk penutupan aja, kali aja Mas Bayu mau kasih tips buat teman-teman yang lagi apa ya berkecimpung atau mau lagi belajar di bidang mobile developer, apa nih tipsnya nih? Kalau dari saya ya, tipsnya sih jangan apa ya, jangan sering-sering apa namanya takut dengan perkembangan yang sekarang. Walaupun perkembangan teknologi sekarang itu luar biasa cepatnya. Jadi dulu saya masih belajar Android pakai Java, atau pindah ke Kotlin, atau pindah ke sini, atau ada Flutter, ada React Native. Ya nggak perlu takut karena di balik itu semua ada kemudahan kok. Jadi yang penting kalian pelajari apa yang kalian pengen dulu. Misalnya kalau, wah aku pengen belajar Kotlin lah, nggak apa-apa kalian mau terjun langsung ke sana nggak masalah. Ya yang penting fokus di situ dulu, jangan apa namanya, wah aku belum mahir di sini kok tahu-tahu pindah ke yang lain. Nah itu jangan. Apa namanya, usahakan kalian mahirkan dulu di situ. Kalau bisa malah kalian bisa mendapatkan pekerjaan dari yang kalian pelajari itu malah lebih bagus. Jadi paling enggak punya kesenangan di situ tapi bisa menghasilkan duit kan lumayan gitu. Yang penting nggak usah takut, pelajari yang kalian suka. Misalnya kalian belajar yang coding ya di situ pelajari aja nggak masalah. Toh di mobile engineering banyak kok yang bisa kalian pelajarin di sini, ruang lingkupnya masih luas. Oke, berarti intinya tetap konsisten di satu pemrograman apapun itu ya. Ada yang baru Oke, lagi ke pertanyaan. ada pertanyaan apa tuh? Mas, untuk Android developer pemrograman Java atau Kotlin bisa kompatibel di perangkat Oh, microcontroller Arduino ya? ya. Seingat saya dulu Iya. saya pernah bikin waktu apa namanya? Waktu masih zaman-zaman sih, zaman-zaman kuliah sih, tapi seingat saya bisa kok. Jadi apa ya? Bahkan kalau kalian tahu aplikasi yang buat perhotelan itu, kalau kalian tahu Bobo Box, ada yang pernah pakai itu layanannya Bobo Box, hotel kapsul. Nah, itu dia pakai IoT itu. Dia sistemnya ya mungkin pengembangan dari yang dibikin dari Arduino juga. Jadi sebenarnya bisa, dan saya dulu pernah bikin itu apa ya dulu ya. Jadi buat apa namanya? Kayak semacam dulu mesin buat ngetes pH air itu waktu itu, dan dirangkaikan ke Arduino dan ISP berapa dulu lupa saya nomor serinya itu. Dan itu apa namanya, nilai yang dikirimkan dari Arduino itu ditangkap di aplikasi mobile. Itu dulu saya pernah bikin tapi udah lupa itu codingannya di mana, udah hilang. Bisa kok, bisa. Karena memang kelebihannya dari Android native itu karena dia bisa mengakses hal-hal yang berbau dengan IoT secara langsung. Beda dengan yang hybrid. Seperti itu. Oke, karena waktunya udah jam 3 nih. Terima kasih sebelumnya
untuk Mas Bayu udah mengisi webinar yang benar-benar keren. Belum pernah kita ITTS mengadakan live coding seperti ini sampai kita dikasih link GitHub-nya, teman-teman bisa ngakses langsung dari linknya Mas Bayu. Nah, untuk terkait pertanyaan lebih lanjut nanti boleh DM Mas Bayu lewat LinkedIn atau lewat Instagram. Instagramnya Mas Bayu sudah dicantumin di Instagramnya ITTS. Jadi pertanyaan lebih lanjutnya boleh di situ ya, lebih private terkait teknis, terkait karir, terkait teori apapun itu boleh DM lebih lanjut. Nah, dari hari ini semoga teman-teman bisa terinspirasi oleh ilmu dari yang udah di-share Mas Bayu dan bisa menciptakan aplikasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, diri sendiri dan siapapun itu. Dari saya Zidnisika Askia mengucapkan terima kasih. Mas Bayu, terima kasih banget, dan teman-teman jangan lupa untuk absensi untuk mendapatkan sertifikat yang bisa kalian cantumin di kurikulum vitae kalian. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, absennya ini di sini nih. Sebentar. Teman-teman boleh absen di sini ya, biar dapat sertifikat dari ITTS. Ya, teman-teman boleh leave. Terima kasih buat hari ini ya. Saya izin keluar ya.